Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Nurfadilah, NIM 301220026. Saya dari kelas IATA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tahfidz Al-Quran Ayat-Ayat Sosial semester 6. Kadang kita suka mikir ya, kenapa banyak pemimpin hari ini yang gak amanah? Janji banyak, tapi rakyat tetap susah. Padahal jadi pemimpin itu bukan soal gengsi atau kekuasaan, tapi tanggung jawab yang besar banget. Nah, di dalam Al-Quran ini padahal sudah lama loh dibahas. Kalau kita lihat, banyak pemimpin yang korupsi, pilih kasih, bahkan gak peduli sama yang lemah. Terutama pada rakyat yang lemah. Padahal rakyat tuh butuh keadilan, butuh contoh yang baik juga. Tapi kadang pemimpin malah sibuk mikirin dirinya sendiri. Ini yang disebut krisis kepemimpinan. Sayangnya ini bukan hal baru. Al-Quran sudah banyak kasih contoh tentang pemimpin yang ideal. Misalnya Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, dan pastinya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semuanya punya satu ciri, yaitu takut sama Allah, adil, dan amanah. Allah pernah bilang kepada Nabi Ibrahim di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 124 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdil zalimin. Sesungguhnya aku menjadikanmu imam bagi manusia. Terus Nabi Ibrahim bertanya, apakah keturunanku juga kamu jadikan manusia? Lalu Allah menjawab, janjiku ini tidak berlaku untuk orang-orang yang zalim. Berarti pemimpin yang zalim gak pantas untuk memegang amanah. Terus, bagaimana solusinya? Al-Quran mengajarkan kita 3 hal penting untuk menjadi pemimpin yang baik. Yang pertama ada takwa di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, yang selanjutnya ada di surat An-Nisa ayat 58 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Kemudian ada di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 38 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, di dalam Quran Al-Hujurat ayat 13 tadi, Allah ya bilang yang paling mulia itu ialah yang paling bertakwa. Kemudian di dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 nyuruh kita untuk berlaku adil dan menyampaikan amanah. Kemudian musyawarah di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 38 yang mengajarkan kita supaya kita tidak egois dan untuk mendiskusikannya bersama-sama. Jadi, pemimpin yang baik itu butuh hati yang bersih dan niat yang lurus. Ada juga term-term pemimpin di dalam Al-Quran. Yang pertama ada khalifah. Istilah ini digunakan untuk merujuk kepada pemimpin yang diamanahi untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Kemudian ada imam yang bermakna pemimpin yang memberikan petunjuk dan menjadi panutan bagi umat. Kemudian ada ulil amri yang mengacu pada orang-orang yang memiliki wewenang dalam pemerintahan dan kepemimpinan. Kemudian aulia yang menurut Buya Hamka, istilah aulia di dalam Al-Quran ini dapat bermakna pemimpin
terutama dalam konteks hubungan kekuasaan dan loyalitas. Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan bahwa aulia tidak hanya berarti teman atau pelindung, tetapi juga dapat berarti pemimpin yang memiliki pengaruh dan otoritas bagi orang lain. Kita bahas salah satu ayat Al-Quran yang membahas permasalahan tadi. Ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 124 yang sudah saya bacakan sebelumnya, yang penjelasannya yaitu kata imam di ayat tersebut secara eksplisit menunjukkan kepada gelar yang disematkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Arti kata imam di ayat di atas, ayat yang tersebut tadi adalah teladan bagi manusia dalam menjaga agama dan pemeluknya, membawa para pengikut agar tetap istiqomah dan mencegah dari kezaliman. Nah, yang perlu kita sadar, kita semua itu adalah pemimpin, walaupun bukan presiden ataupun kepala daerah, karena Nabi Muhammad SAW pernah berkata, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Mulai aja dari diri sendiri, pimpin kita biar lebih jujur, adil, dan amanah, karena perubahan yang besar itu dimulai dari hal kecil, yaitu dari rumah, dari hati. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.